Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 dengan jumlah anggota 5 orang akan mempresentasikan sebuah hasil diskusi kami pada surveillance kesehatan masyarakat. Untuk materi pertama, saya persilahkan kepada Putri Nurmaini untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu tujuan surveillance sindrom adalah untuk memberikan indikasi awal peningkatan penyakit yang tidak bisa daripada surveillance tradisional untuk memfasilitasi intervensi dini, misalnya vaksinasi atau kompromfilaksis. Untuk surveillance sindrom adalah kumpulan tanda dan gejala. Tanda dan gejala dikelompokkan ke dalam kategori sindrom, misalnya kategori gangguan pernapasan meliputi batuk, sesak nafas, kesulitan bernapas, dan sebagainya. Surveillance untuk masalah kesehatan dapat memiliki lebih dari satu objektif. Yang pertama, ketetapan waktu untuk menerapkan langkah-langkah pengendalian yang efektif. Yang kedua, representasi untuk memberikan gambaran yang akurat tentang tren temporal penyakit. Yang ketiga, sensitivitas untuk memungkinkan identifikasi individu-individu dengan penyakit untuk memudahkan pengobatan, karantina, atau lainnya tindakan pengendalian yang tepat. Dan yang terakhir, spesifisitas untuk mengecualikan orang yang tidak mampu, yang tidak memiliki penyakit. Next. Nah, surveillance berasal dari bahasa Perancis. Sur, atas, dan veiller, mengamati, adalah pengamatan yang dekat dan terus-menerus terhadap satu orang atau lebih untuk tujuan pengarahan, pengawasan, atau pengendalian. Evaluator dari surveillance. Istilah surveillance sebagaimana digunakan pada awalnya dalam bahasa Philly telah untuk menggambarkan pemantauan ketat terhadap orang-orang yang karena suatu pajanan sangat berisiko untuk mengembangkan penyakit menular yang sangat menular dan mematikan yang telah dikendalikan atau diberantas di suatu wilayah geografis atau di antara beberapa populasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Berikutnya saya kembalikan ke teman kelompok saya. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan kepada Nur Widyaningsih. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari surveillance. Nah, di mana inti dari surveillance kesehatan masyarakat adalah penggunaan data untuk memantau masalah kesehatan untuk memfasilitasi pencegahan atau pengendaliannya. Data dan interpretasi yang diperoleh dari evaluasi data surveillance dapat berguna dalam menetapkan prioritas, perencanaan, dan melakukan program pengendalian penyakit dan dalam menilai efektivitas upaya pengendalian. Orang-orang yang melakukan surveillance harus seperti yang pertama, mengidentifikasi, mendefinisikan, dan mengukur masalah kesehatan yang menarik. 2. Mengumpulkan dan menyusun data tentang masalah atau dan jika mungkin faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, menganalisis dan menafsirkan data ini. Yang keempat, berikan data ini dan interpretasi mereka kepada mereka yang bertanggung jawab untuk mengendalikan kesehatan masalah. Dan yang terakhir, memantau dan mengevaluasi kegunaannya secara berkala dan kualitas pengawasan untuk meningkatnya untuk penggunaan di masa mendatang. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita melangkah ke materi selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh Nur Syifa Syukur. Dengan ini saya persilahkan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu tujuan dan karakteristik surveillance kesehatan masyarakat. Surveillance kesehatan masyarakat menyediakan dan menafsirkan data yang memfasilitasi pencegahan dan pengendalian penyakit. Untuk mencapai tujuan ini, pengawasan untuk disk atau masalah kesehatan lainnya harus memiliki tujuan. Pencarian. Tujuan ini harus mencakup deskripsi yang jelas tentang data rendah yang dikumpulkan, dikonsolidasikan, dan dianalisis untuk surveillance yang akan digunakan untuk mencegah atau mengendalikan penyakit. Karakteristik penting surveillance biasanya terlihat termasuk yang pertama yaitu ketetapan waktu untuk menerapkan langkah-langkah pengendalian yang efektif. Yang kedua, representasi untuk memberikan gambaran yang akurat tentang tren temporal penyakit. Yang keempat, sensitivitas untuk memungkinkan identifikasi individu penderita penyakit untuk memudahkan pengobatan, karantina, atau tindakan pengendalian lain yang sesuai. Dan yang keempat, khususnya untuk mengecualikan orang yang tidak memiliki penyakit. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan ke Salmiah. Dengan ini saya persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan dan saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman kelompok saya. Materi selanjutnya yaitu metode dalam pengambilan data. Metode dalam pengambilan data dibedakan menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu pemantauan lingkungan. Yang kedua yaitu pengawasan. Yang ketiga pemberitahuan. Yang keempat yaitu registry. Mengidentifikasi dan menghitung kejadian penyakit terdiri dari konstelasi, tanda-tanda dan gejala, keluhan utama atau diagnosis, dugaan atau karakteristik lain dari penyakit, daripada gejala klinis tertentu, kriteria diagnostik laboratorium, pengawasan menggunakan kurang spesifik kriteria, kadang-kadang disebut sebagai surveillance syndrome. Selanjutnya yaitu menganalisis dan menafsirkan data. Di sini juga terdapat 4 poin untuk menganalisis dan menafsirkan data. Yang pertama yaitu menganalisis berdasarkan waktu, yang kedua menganalisis berdasarkan tempat, yang ketiga menganalisis berdasarkan waktu dan tempat, yang keempat yaitu menganalisis berdasarkan orang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi kami, penyebaran data dan interpretasi. Penyebaran informasi surveillance dapat mengambil bentuk yang berbeda. Mungkin yang paling umum adalah laporan pengawasan atau ringkasan yang memiliki 2 tujuan untuk mengonfirmasikan dan memotivasi informasi terjadinya gangguan kesehatan oleh waktu dan tempat. Mengevaluasi dan meningkatkan pengawasan. Surveillance untuk suatu penyakit atau masalah kesehatan lain yang terkait harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa itu melayani fungsi kesehatan masyarakat yang berguna dan memenuhi tujuannya. Evaluasi tersebut, yang pertama, mengidentifikasi elemen surveillance yang harus ditingkatkan untuk meningkatkan atributnya. Yang kedua, menilai bagaimana temuan surveillance yang mempengaruhi upaya pengendalian, dan yang ketiga meningkatkan kualitas atas dan interpretasi yang diberikan oleh surveillance. Next. Adapun tujuan evaluasi surveillance ini adalah untuk penyakit tertentu untuk menarik kesimpulan dan membuat rekonstruksi tentang keadaan saat ini dan potensi masa depan. Jadi kesimpulan yang harus menyatakan apakah surveillance yang sedang dilakukan memenuhi tujuannya dan apakah itu beroperasi secara efisien. Jika tidak, rekomendasi harus membahas modifikasi apa yang harus dilakukan untuk melakukan rekomendasi, dan juga harus mengakui bahwa karakteristik dan biasa pelaksanaan surveillance saling terkait dan berpotensi bertentangan. Baik, demikianlah hasil diskusi kita pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.